Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, juga tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata hati, belajar menata jiwa, membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan juga para murodun, yaitu para pejalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para murodun itu adalah orang-orang salikin atau orang-orang muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang diridhoi oleh Allah, diberi kemudahan untuk mudah mencapai maqam musyahadah atau menjadi salikin lebih mudah pencapaiannya, mencapai ma'rifat billah ya, karena puncak dari belajar ilmu tasawuf itu yang mencapai makrifat billah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai musyahadah ya, artinya mencapai makom penyaksian. Nah, baik, sebelumnya di sini ada pertanyaan ya, saya akan jawab di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam urusan rezeki berupa harta, kenapa kita harus riyadhah dulu untuk mendapatinya? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Dalam memberi tidak memilih-milih, tidak dilihat-lihat siapa orangnya. Jadi dalam kasih langsung ditebari oleh malaikat-malaikatnya. Kenapa repot-repot riyadhah? Ditunggu jawaban bijaknya ukhti. Baik, di sini saya akan menjawab. Betul, rezeki itu urusan Allah. Kita itu sudah ditentukan rezekinya sebelum kita diciptakan. Allah itu sudah menentukan qada dan qadarnya bagi para hambanya. Ibaratnya suksesnya kapan, apesnya kapan, lahirnya kapan, matinya kapan, menikah kapan, ditinggal mati atau meninggalkan mati kapan, itu semuanya sudah ditentukan qada dan qadarnya untuk kita semua. Namun kita sebagai manusia biasa yang diberikan akal sehat, akal soleh, diberikan kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, tentu kita harus berjuang, kita harus berusaha, berikhtiar menggapai apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita inginkan ya. Tapi di sini kenapa kita harus riyadhah dulu untuk mendapatkan rezeki dalam urusan rezeki berupa harta? Kenapa kita harus riyadhah dulu untuk mendapatinya? Jadi gini ya, kalau untuk mendapatkan rezeki berupa harta, kenapa harus riyadhah? Sepertinya saya menjelaskan kemarin itu nggak begitu ya. Jadi tolong kalau memang nggak mengerti disimak lagi. Jadi pembahasan kemarin itu kita harus istirahat dalam kesibukan duniawi atau meninggalkan urusan duniawi yang menyibukkan, yang melelahkan hati kita, yang melelahkan jiwa dan raga kita, sebaiknya ditinggalkan. Karena urusan rezeki itu telah Allah tentukan. Tanpa sibuk-sibuk, manusia itu sudah ditentukan kaya dan miskinnya. Tanpa bersusah payah, kaya waktunya kaya ya kaya, tanpa bersusah payah pun kalau miskin ya miskin aja gitu kan. Jadi di sini bukan riyadhah dulu untuk mendapatinya, tidak begitu, tapi ini lebih kepada urusan hati gitu loh. Jadi jangan salah memahami
Jangan repot-repot riadoh. Sepertinya kalau kita merasa riadoh itu suatu hal yang merepotkan hati dan jiwa kita, sebaiknya berbenah jiwa dulu. Mungkin terlalu banyak penyakit batin atau dosa batin dan dosa lahir yang belum terbersihkan atau yang belum ditaubatkan. Makanya kenapa sebelum kita belajar ilmu tasawuf itu harus berbenah jiwa dulu, harus taholi dulu. Taholi, tahali, baru riadoh gitu loh. Jadi taholi itu membersihkan diri dari penyakit batin, dari dosa batin dan dosa lahir, atau kata lain kita banyak bertobat, menyucikan diri, menyucikan hati, sehingga apa-apa keburukan yang pernah kita kerjakan kita tinggalkan. Terutama di sini adalah penyakit-penyakit batin, yang mana penyakit batin itu dosanya lebih besar daripada dosa lahir. Namun dosa lahir pun sebaiknya kita tinggalkan. Namanya tobat ya berarti kan bersih dari dosa lahir dan dosa batin. Jadi kalau menganggap harus repot-repot riadoh itu mohon maaf, sepertinya salah memahami gitu ya. Jadi riadoh itu bukan suatu kerepotan, justru yang merepotkan kita karena kesibukan duniawi kita sembuhkan dengan riadoh. Riadoh itu ada dua. Jadi riadoh, ada yang memang harus puasa 3 hari 3 malam, itu disebut riadoh, betul. Terus puasa 7 hari 7 malam karena kita ini seorang salikin. Jadi itu ada memang di torikoh tertentu, mursyid itu mengajarkan kita agar apa? Agar kita itu bisa meredam hawa nafsu dengan riadoh gitu. Jadi riadoh itu bukan dengan kerepotan, justru kerepotan nafsu duniawi di dalam hati kita bisa kita redam dengan riadoh. Jadi kalau masih menganggap riadoh suatu hal yang repot-repot harus riadoh, itu mohon maaf mungkin salah memahaminya. Ini urusan batin. Jadi rezeki itu tidak harus didapati dengan riadoh, betul. Tapi riadoh itu meredam kita dari hawa nafsu duniawi, yang mana kemelekatan kita, nafsu-nafsu yang melekat di dalam hati kita itu kan merupakan suatu toksisitas ya, bahasa kerennya gitu. Jadi toksisitas itu atau bahasa tasawufnya itu segala sesuatu selain Allah yang melekat di dalam hati kita, semuanya itu adalah nafsu, semuanya itu adalah godaan. Makanya kemelekatan itu harus kita lepaskan, kita tanggalkan. Caranya dengan riadoh. Riadoh itu meredam hawa nafsu. Dengan meredam hawa nafsu, hati kita menjadi tenang. Dengan hati kita tenang, hati kita menjadi lapang. Nah, dengan hati kita lapang, rezeki itu mengikuti orang-orang yang hatinya lapang. Bukan berarti rezeki datang karena kita riadoh, tidak. Tapi kecapean, keletihannya itu kita tanggalkan dengan riadoh gitu loh. Jadi maksudnya di sini kalau kita terlalu bersusah payah menggapai apa yang kita inginkan, selalu kita inginkan, sementara Allah belum memberikannya, riadoh itu lebih baik. Tapi bukan karena riadoh Allah mendatangkan rezeki, tapi memang belum waktunya. Tapi misalkan nih kita mengharapkan gajian misalkan tanggal 1, tahu-tahu gajian itu datang tanggal 5. Mana lebih baik dalam masa kita menunggu 1 bulan 5 hari itu, dengan kita melapangkan hati, menenangkan hawa nafsu, meredam hawa nafsu, dengan kita hayu kapan ya gajian, irahanya gajian, when get salary. Terus misalkan kita aduh aing hayang geura gajian, hayang geura meuli itu misalkan, terus aduh saya ingin beli ini beli itu, kapan ya gajian? Mana lebih baik? Hati yang penuh kemelekatan hawa nafsu, yang diliputi hawa nafsu, atau dengan hati yang tenang, yang tentram, kita riadoh, kita redamkan hawa nafsu, kita banyak zikrullah, dan rezeki itu sama-sama muncul tanggal 5 misalkan karena keterlambatan. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang selalu menghayal gitu, terus pegel hati, capek hati, kadang-kadang nangis gara-gara nggak punya duit, atau kita riadoh meredam hawa nafsu yang tadinya kita menjadi sedih ataupun nangis, kita nggak jadi karena kesedihan dan tangisan itu kita ganti dengan ketenangan gitu loh. Banyak riadoh dan banyak zikrullah. Mana lebih baik? Coba pikirkan, dan sama-sama kita di sini belajar membenahi jiwa. Dan saya minta tolong bagi para subscriber yang baru gabung dan yang masih awam tentang ilmu tasawuf, tolong simak video YouTube saya itu di video-video mulai dari tahun-tahun kemarin, di tahun 2021, tentang
tentang spiritualitas, tentang berbenah jiwa, tentang bedah jiwa, karena terus tentang ahli ibadah, ahli wirid, ahli zikir ya. Jadi dari dasar dulu gitu. Kalau misalkan baru belajar tahu-tahu ilmunya udah tinggi, memang agak bingung gitu ya, karena memang ini ilmu apa gitu, terasa aneh mungkin bagi yang masih awam. Kecuali para subscriber barunya itu di sini seorang salikin gitu, jadi tinggal buat pencerahan tambahan gitu, karena satu sisi kita sudah belajar di majelis thoriqoh dan di rumah, daripada kita nonton yang nggak perlu, kan lebih baik cari tambahan ilmu di YouTube gitu. Dan saran saya, kalau belajar ilmu tasawuf itu jangan di Google. Di Google itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Pertama, kita tidak tahu siapa orangnya, kita tidak tahu wajahnya, kita tidak tahu sanad ilmunya. Misalkan kalau di YouTube ini kan minimal walaupun secara online lihat wajahnya, terus misalkan tahu thoriqohnya, terus kan tahu ilmunya itu ada sambungan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini walaupun belajar tasawuf tetap syariatnya kita pakai gitu, karena kita itu selain bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah di dalam hati kita, mentauhidkan mengtauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita itu memiliki Tuhan, hanya Allah, tidak ada segala sesuatu selain Allah, dan hanya Allah di dalam hati kita, dan hanya Allah Tuhan kita yang maha ahad, yang maha tunggal, yang maha tempat bergantung semua makhluk. Juga kita itu bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, yang mana kita berpegang teguh kepada dua kitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Makanya syariat dan hakikat tidak boleh ditinggalkan, harus kita sempurnakan. Syariatnya kita pelajari, hakikatnya pun kita pelajari. Syariatnya kita laksanakan, hakikatnya pun kita laksanakan di dalam batin kita. Jadi batin pahami dengan batin, syariat pahami dengan syariat gitu ya. Jadi tolong jangan salah paham tentang riyadoh. Bukan riyadohnya yang mendatangkan rizki, tetapi memang waktunya telah Allah tentukan. Daripada kita berpegal-pegal hati menunggu sesuatu yang belum pasti datangnya kapan, karena Allah menentukannya itu sesuai dengan ketentuannya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi mana lebih baik dalam waktu menunggu datangnya rezeki itu, kita selalu berletih-letih hati kita itu memikirkan, menghayal, bersedih dan bergundah gulana menggerutu di dalam hati menunggu rezeki yang belum datang, ataukah kita riyadoh, meredam hawa nafsu, memperbanyak zikrullah, kita mengalir apa adanya, kerjakan apa yang harus dikerjakan, tinggalkan apa yang harus ditinggalkan. Tentunya riyadoh itulah yang lebih menenangkan hati kita, yang lebih menenteramkan jiwa kita. Jadi riyadoh lebih baik daripada bersibuk-sibuk, bercapek-capek gitu ya. Jadi riyadoh itu olah batin. Riyadoh itu olah batin, seperti kita olahraga, ada senam, ada angkat barbel, ada aerobik, ada body language, ada lari, misalkan ada bulu tangkis, olahraga misalkan apapun jenis olahraga ya. Riyadoh juga olah batin banyak macamnya. Jadi selain meredam hawa nafsu, juga riyadoh itu menenangkan jiwa, menenangkan diri dengan zikrullah, dengan memperbanyak ikhlas, memperbanyak qanaah, menerima kenyataan, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak tawakal. Jadi diistiqomahkan ibadah-ibadah batin tersebut di dalam hati kita, sehingga hal-hal yang meletihkan hati itu kita ganti dengan ibadah batin, yaitulah riyadoh, atau bahasa lainnya itu tahali. Riyadoh tuh bisa juga kita sebut dengan tahali gitu, jadi bahasa lainnya. Cuman memang riyadoh itu ada dua jenis, ada yang riyadoh dengan puasa 3 hari 3 malam tanpa makan tanpa minum, hanya sholat dan zikir saja. Ada yang 7 hari 7 malam. Tapi kalau yang riyadoh hariannya itu meredam hawa nafsu. Jadi meredam hawa nafsu itu bukan suatu kerepotan. Kalau kita masih menganggap riyadoh sebagai suatu hal yang repot-repot atau yang merepotkan hati, itu tolong
berbenah jiwa dulu sebaiknya. Jadi perbanyak bertobat, buang segala penyakit batin, segala iri, dengki, kesombongan, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa ujub, bangga hati, merasa lebih baik, yang lain jelek semua. Tolong itu sembuhkan dulu, kita taubatkan dulu agar lebih mudah beriadoh gitu. Jadi belajar tasawuf itu kan kita tentang kebersihan hati ya. Artinya hati yang bersih itu tidak ada hawa nafsu di dalam hati kita yang melekat gitu. Yang mana hati itu adalah tempatnya Allah gitu. Yang namanya segala selain Allah ya berarti kan hawa nafsu semua gitu. Jadi tolong saya sarankan juga kalau memang belum punya seorang guru yang mursyid, carilah seorang guru yang mursyid di sekitaran kita. Karena YouTube ini sebagai pelajaran online gitu. Jadi tetap dalam dunia nyata itu harus punya guru yang mursyid di sekitar kita. Sekarang itu tasawuf sudah bukan rahasia lagi gitu. Banyak majelis thoriqoh itu di tiap kecamatan itu makin ada. Kalau dulu kan jarang ya, misalkan seperti di Banten hanya ada di Pandeglang, di Serang gitu, terus hanya ada di Bogor. Sekarang di tiap kecamatan itu hampir ada semua. Jadi tolong cari seorang guru yang mursyid yang bisa membimbing kita untuk menjadi pejalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menjadi seorang salikin, sehingga energinya itu lebih mudah nyambung. Jadi kalau kita berguru langsung, face to face, kenal di alam nyata gitu ya, berhadap-hadapan, itu energi yang biasanya harusnya 50% nyampe di online, di kenyataannya itu bisa 70% energinya itu bisa cepat nyampe gitu loh. Kalau online itu karena ada hijab gitu. Hijabnya itu yang pertama mungkin tidak kenal di dalam dunia nyata, yang kedua terhijab oleh layar kaca gitu ya, layar kaca gitu. Intinya yang mana harusnya energi masuk 50% mungkin hanya 20% yang masuk, kecuali yang menyimak di sini adalah seorang salikin. Seorang salikin karena memang sudah punya mursyid di dunia nyata, atau mungkin sudah pernah ketemu saya di dunia nyata gitu, sehingga saya punya sambungan ke mursyid saya, terus mursyid saya juga punya sambungan ke guru besar saya juga bisa ada sambungan ke guru besar saya, ke guru besar lagi, mursyid terdahulu sampai nyambung ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi tolong jangan jangan juga sih, maksudnya diusahakan belajar itu jangan di Google gitu. Kalau misalkan mau belajar di Google, syaratnya harus punya seorang guru yang mursyid, jadi ada tempat bertanya, jadi tidak salah paham gitu loh. Karena ilmu tasawuf itu harus diajarkan oleh orang yang memenuhi syarat gitu. Enggak cuman kita baca ini apa terus akhirnya kan tersesat dengan pemikiran sendiri gitu ya. Jadi kalau belum paham bisa diputar ulang enaknya gitu kalau belajar di YouTube itu gitu. Jadi bisa dipelajari ulang gitu, yang mana yang salah paham, atau mungkin salah dengar, atau mungkin lagi ngantuk, atau mungkin lagi menyimak di YouTube, mungkin ngobrol sama orang jadi kurang menyimak gitu. Jadi sebaiknya diputar-putar ulang kalau ada hal yang tidak mengerti ya. Jadi jangan salah paham. Rezeki itu bukan karena riadoh ya, rezeki itu dari Allah, murni dari Allah. Hanya waktunya saja, kita perlu berbenah jiwa setiap harinya gitu loh. Jadi berbenah jiwa, membersihkan jiwa dan raga kita dari segala noda-noda kehidupan lah, noda ataupun dosa ataupun toksisitas atau apapun gitu ya, yang menjadi toksik di dalam hati, yang melekat di dalam hati, kita bersihkan, kita benahi, kita tata dengan rapi, sehingga kita mudah mencapai makom demi makom. Misalkan dari makom taubat ke makom ikhlas, dari makom ikhlas ke makom jihad, ke makom zuhud, makom syukur, makom tawakal, makom qanaah, makom sabar, makom ridho, makom tawadu, lalu makom ridho, makom tauhid, makom fana, makom tajali gitu, makom musyahadah gitu. Jadi semuanya itu dari tangga demi tangga atau makom demi makom ibadah batin itu tentu dibarengi dengan riyadhah ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, rezeki itu dari Allah, bukan karena kita bekerja, bukan karena kita berusaha, dan bukan karena kita riyadhah. Riyadhah hanya sarana
ibaratnya sarana batin untuk kita lebih tenang hatinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa harus berpegal-pegal, tanpa harus berletih-letih hati dan jiwa raga kita. Begitu maksudnya. Jadi itulah pembahasan tentang riyadhah ya, agar tidak salah memahaminya. Riyadhah ada 2 macam ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Saya mohon maaf ya, cukup sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau belum paham tolong diputar ulang, kalau masih belum paham juga silahkan cari guru yang mursyid di sekitaran kita, terutama bagi orang-orang yang belum kenal saya di dunia nyata gitu, atau seorang yang bukan salikin gitu. Jadi sebaiknya berusaha cari guru yang mursyid ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.